Kenapa orang kok dikubur? Awal saya pernah nulis itu tradisi penguburan itu identik dengan agama samawi, gitu. Dibantah loh kalau tiang-tiang itu. Di Nusantara ini banyak loh tradisi penguburan sebelum mengenal agama samawi itu. Jenengan ke Batak, jenengan keluar luar Jawa itu. Bahkan di Lombok misalkan orang dikuburkan, kenapa ini ada, kalau panjang tadi kan makamnya alasan yang saya kemukakan, ada juga makam dengan ukuran pendek. Itu bagaimana jawabannya? Jawabannya ada beberapa. Yang pertama, di kita dulu di Jawa itu ada subkultur suku yang sekarang itu hilang, namanya suku, Masya Allah, saya beluro nih loh mas, cilik-cilik gitu loh, suku apa jenis? Sanes. Masya Allah, yang kayak di luar Jawa itu mati. Suku anak dalam itu ya? Kecil-kecil itu loh, orangnya kecil-kecil. Pulau Supe, peradaban sekarangnya itu adanya di Bluro. Jadi cuma perbedaan makamnya mereka bukan mengarah kiblat, tapi mujurnya itu ngetan ngulon. Di Lombok tradisi pemakaman itu sudah usianya lama, tapi tidak tidur, tapi duduk. Jadi keunikan dunia kuburan itu ternyata tidak di nisan saja, ngomong ke Indonesia. Keragamannya luar biasa. Ada orang ketika meninggal rumah digeletakno tapi gak ambu, diterunyan misalkan. Iya toh? Pertanyaannya tadi, kenapa kok orang itu harus dikuburkan? Ternyata kuburan itu tidak hanya sekedar ngomong ke wong mati ditinggal nyewoni terus dikubur, tidak. Orang yang meninggal itu meninggalkan cerita dan sejarah. Ketika orang itu sangat bersejarah, berarti kuburannya itu harus dimonumenkan. Ketika kuburannya sudah dimonumenkan, berarti selama dia diceritakan, orang yang sudah meninggal itu akan dirasa kehadirannya. Ketika dia sudah dirasa kehadirannya, spiritnya akan terus tersambung, semangatnya akan terus tersambung. Karena inilah kesadaran, inilah banyak orang-orang yang meninggal itu kuburnya dihilangkan karena faktor politik. Oke, jangan jauh-jauh nih Siti Jenar, Aidit misalkan. Kenapa kok dia kuburannya dihilangkan? Tan Malaka misalkan, meskipun akhirnya ketemu. Kenapa kok tokoh-tokoh itu dihilangkan? Karena tidak hanya dihilangkan jasadnya, tempat dikuburnya saja, tapi ceritanya juga akan dihilangkan. Jadi kuburan itu tidak hanya sekedar ngomong ke keindahan lisan, tapi lebih dari itu. Uniknya di kita, ngomong ke wakafa bil mauti wa'ido, pelajaran cukup dari kematian. Orang tua kita di Nusantara tidak hanya cukup itu. Kematian adalah cara berkebudayaan dan bersukacita. Jadi malah saya pernah dengar neng suku Baduy dalam di Jawa Barat sana, wong mati itu nggak ada upacaranya. Jadi lawan wong mati, oh mati lah, ya dikubur ngono wae. Bahkan ada yang dikubur di atas tanahnya tetap ditanduri mana, ya dijadikan pertanian lagi, difungsikan sebagaimana sebelum dia dikuburkan. Berarti dari alam kembali ke alam. Bahasanya batang dari pupuk. Ada juga di Bali, orang ngaben itu kan perlu dana yang sangat besar. Lah apa wong mati kok sampai dirayakan sebegitu rupanya?
Karena tidak hanya jasadnya saja yang meninggal, tapi meneruskan ceritanya itu. Lah, kenapa kok ngomong ke mau ya? Kenapa kok kita akan susah sekali ngomong ke nisan sebagai peninggalan arkeologis warisan budaya? Karena di nisan itulah Mbah Wali disemayamkan. Ceritanya yang sampai saat ini tidak diakui secara dunia pendidikan. Masalahnya di situ. Karena ketika itu diiyakan, berarti mereka konfirmasi lek ono bahwa Mbah Wali. Makanya jejak khilafah itu salah siji kesalahan mereka ini gak cerita kuburan nih. Kan gak ada. Sin kuburan itu gak ada di sana. Masjid, saya tunggu. Yang jilid kedua ya gak ada. Ngomongin kuburan gak ada. Lek ngomongin kuburan, oh iki. Mungkin mereka juga sudah menakar. Lek kuburan tak iya nih berarti yang lain akan dikonfirmasi gitu. Yang dikonfirmasi kan lek kuburan Aceh tok. Gak wani konfirmasi Sultan Agung kok ditakoni lho. Kan apa Sultan Agung? Tori kaya apa Sultan Agung? Bingung malih mereka jawab. Politis. Itu nggih. Ternyata kuburan tidak hanya ngomong ke batang menungso dikubur, tapi juga banyak hal yang lain. Ada satu hal yang belum ditanyakan oleh Mas Fathul sebenarnya. Alasan teologis kenapa saya kok melakukan ini. Nah, ini masih kan motivasi. Alasan teologisnya itu saya akan mengupayakan produksi cerita. Kita kehilangan Yai Agus, kita kehilangan Gus Dur yang endorsement sejarahnya luar biasa. Yang membangkitkan sisi-sisi kenasionalisme kita itu sangat luar biasa. Kenapa kok akhirnya generasi kita saat ini bisa kita lihat keadaannya? Karena ada keterputusan sejarah. Makanya lek jenengan kapan-kapan baca kitab bukunya Yai Ma'ruf Khojen ngomong ke ziarah itu, beliau menukil kalam ulama. Ini ben awet dhewe gak ketok nganu rek, ben ketok santrine gitu loh. Dalil didik-didik. Al-hikayah jundun min junudillah. Cerita itu adalah tentara dari tentara-tentaranya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disebut tentara? Lek wong wis ngerti ceritane, dia akan bisa menjadi militan. Ketika dia tidak mengetahui ceritane, ya wis gak duwe apa-apa. Kenapa kok cerita wali-wali ini harus kita ceritakan dari satu generasi ke generasi? Terutama tidak hanya masalah karomahnya saja, tapi secara intelektualitasnya juga. Dan awake dhewe gak mek ngejar kesaktiane tok. Kan yang terjadi gitu. Ketika cerita wali itu yang didengungkan adalah kesaktian, wong ning makam goleke ya kesaktian. Lek orang sudah diceritakan ngomong ke wali itu intelektualitasnya, bagaimana membangun peradabannya, kesadaran itu yang akan dia sadari ketika berziarah. Dan butuh kerjasama. Al-hikayah jundun min junudillah. Yang terakhir, ternyata salah satu metode yang Allah sampaikan, yang Allah terapkan tentang Kanjeng Nabi itu, metode pendidikannya adalah dengan cerita. Wa kullan naqussu 'alaika ngono ya gua ya. Rada geter kula. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli manutsabitu bihi fu'aka. Wa kullan naqussu 'alaika, Gusti Allah sudah menceritakan semua alaika kepadamu Muhammad. Min amba'ir rusuli, saking ceritane nabi-nabi dan rasul. Nutsabitu bihi fu'atak. Ben netepno apa yang sudah saya ceritakan menjadi pelajaran bagi ibu. Untuk. Jadi cerita wali-wali yang dikejar ojo mbak karomah itu, tapi juga inspirasi uswah-uswah beliau. Karena apa? Ketika awake dhewe sudah mencintai, sudah mengetahui itu, ternyata magnetnya, dampaknya luar biasa. Yang terakhir, yang paling terakhir, kalau kali panjenengan dadi santri, ternyata tinggalannya mboten namung kitab, tapi juga bangsa Indonesia yang sekarang bentuk teritorial negara Republik Indonesia. Jangan lupa, hubul waton minal iman itu buatan disuntik teng Jawa Barat, buatan disuntik teng Jawa Tengah, tapi disuntik neng Jawa. Berarti lek ono apa-apa sing wajib perang maju dhewe wong Jawa Timur. Saya punya pertanyaan penutup. Ketika jenengan disuruh resolusi jihad misalkan,
Ketiga, dikongkon karo ketua politik, ketua partai karo Mbah Maulana Habib Lutfi jenengan milih sapa? Dan kulo kali panjenengan sudah kita siapkan mental itu. Caranya dengan apa ya? Al-hikayah jundun min junudillah. Awak dhewe harus sadari, awak dhewe itu getihnya asik mendidih. Lek ono sing macem-macem akan binasa di bawah dulumu. Mungkin itu tadi yang bisa kita bincangkan, kita ambil banyak pelajaran, kita ambil banyak hikmah, kita ambil banyak cerita yang masih berbunga, dan umur kita itu tergantung kematian kita sebenarnya. Kalau kita sudah mati, nggak ada yang menceritakan tentang kita, berarti kita sudah dilupakan orang, sudah mati, tidak ada yang mengingat. Tapi kalau kita mati kemudian banyak yang masih menceritakan, banyak yang masih mengabarkan, berarti kita tetap hidup.